membawakan satu kisah yang insya Allah bisa menjadikan inspirasi dan mempunyai hubungan. Daripada kisah ini ada hubungannya dengan peringatan Isra dan Mi'raj, mengambil hikmah dari perjalanannya Nabi besar Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju Aqsa sampai Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada hubungannya dengan urusan masjid, di mana kita bisa mengambil hikmah dan bisa mengekspresikan dari kisah ini untuk kehidupan kita sehari-hari. Betul? Orang yang paling pintar, yang paling cerdas adalah orang yang bisa mengambil hikmah daripada apa yang kita lihat sehari-hari di mata kita dan mengekspresikannya untuk kehidupan kita yang bisa menjadikan kehidupan itu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Artinya orang tersebut selalu dekat dengan dirinya, mengintrospeksi dirinya sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad, al-qayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang jalmi anu cerdasnya eta jalmi anu caket sareng anjeunna. Geus ulah nempokeun ka ditu. Mitoha aing memang udah terang. Jauh mitoha aing ya. Lah saya. Makanya dikawalin si ngandung bener. Kita doakan mudah-mudahan orang tua saya Abdurrahman Zaliman Aftos panjang umur fi taatillah. Doakan mudah-mudahan izinan aing bisa kawin deui. Amin jelang-jelang ya aneh. Itu hak dari kita. Ya, pirengkeun. Jadi jalma anu pinter mah cerdas, urang baralik kudu jalmi palalintar ulah barodo. Ulah jadi jalma bodoh, jalma anu bodoh eta jalma anu pangsangsara-sangsarana. Sampai Nabi besar Muhammad SAW dalam hadis qudsi dikatakan, "Ma khalaq khalqan abghad ilayya minka ya jahil." Katanya Allah, kata Nabi Muhammad dalam hadis qudsinya, saya tidak pernah menciptakan satu ciptaan melebihi daripada, Masya Allah, lebih saya marah melebihi daripada bodoh. Tidak. Jadi numpang di sewokana, numpang di hewana ke Gusti Allah, nyaeta jalma anu bodoh. Jadi kudu jadi jalma pintar nu kumaha usap caket sareng awak nasionalna. Jadi pulang dari sini, dari apa yang disampaikan oleh Al-Habib Novel, ambil hikmah. Nanti yang akan disampaikan oleh Abah Habib di Watu Belah, ambil dan pikirkan. Jangan kita pulang ke rumah masing-masing, cuma cengir kepala lubu, masih mikir pusing, tapi tidak ada hikmah di balik ini semua untuk gambari kegembiraan kita nanti di dunia dan di akhirat. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu dekat dengan dirinya, selalu mengintrospeksi dengan dirinya, dan ditambahkan lagi amal. Bukan hanya saja sekedar berpikir, akan tetapi mengamalkan dengan amalan yang kira-kira itu, amalan itu bisa membawa manfaat ketika kematian dan hingga sudah dia bisa tubuh dari gaya omongan. Benar. Jadi nanti kira-kira mah bade aja lujang aku yuk gitu naon Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebelum saya mendoakan berita, ini masjid milik siapa? Milik siapa? Apakah ada mengklaim di sini milik saya pribadi? Milikku? Milik Yai? Kamu ayat jangan mengaku-ngaku yang milik aing, kamu lebih mengaku mah halus. Tapi kadang-kadang secara tidak langsung dengan melaksanakan dia ingin menguasai sarua ngaku milik maneh ampiling gitu. Setuju? Usir setelah urusan masjid. Karena itu masjid milik siapa? Allah. Masjid milik siapa? Allah. Bukan milik saya atau milik Anda. Ini simbol keimanan, simbol keyakinan
simbol mahabbah, cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersatukan antara Muhajirin dan Ansor, menjadikan satu paket Madinah. Semua ketika ada masalah kembalinya kepada mana? Masjid. Kumpullah di masjid, pengajiannya di masjid. Baheula satu acan aya pasantren, orang-orang dahulu, kiai-kiai dulu yang dijadikan momentum pesantren itu di dalam masjid. Di dalam masjid karena sudah sempit tempatnya, akhirnya bikin tempat yang jadinya adanya pesantren. Jadi ini kalau jangan sekali-kali mengklaim milik pribadi. Ya, jangan sekali-kali mengklaim milik pribadi. Dan ini adalah tanda seseorang beriman kepada hari akhir dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Simbol masjid ini mereka menjadikan Allah menjadikan tanda kepada mereka yang mengaku-ngaku dirinya iman kepada Allah dan mengaku-ngaku dirinya iman kepada hari akhir. Mereka adalah orang-orang yang mau meramaikan masjid dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan membawakan satu kisah hadirin. Kisah ini bisa menjadikan ekspresi, diapresiasikan, dipikirkan dengan kehidupan kita. Ada satu kisah seorang wanita mempunyai seorang suami dan mempunyai 4 orang anak. Jadi seberapa jumlahnya? Seberapa? Pemajikannya hiji, opa hiji, 1 istrinya. Istrinya berapa? 1. Kalau Habib Ahmad, istrinya berapa? Kayaknya opa. Nah, itu hari ngajak kawin bareng gua aing. Mau ayam minantu siga urang. Kawinkeun itu hakna halus teh. Kawin bareng, Mbah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 1 istri, 1 suami, 4 orang anak. Jadi jumlahnya ini bukan orang kaya, tapi dia adalah orang miskin. Dalam hukum syariat itu ada fakir, ada miskin. Mun fakir butuh, nanti namun cek bahasa Indonesia nah. Mun miskin karunya. Kira-kira lebih sangsara mana butuh jeung karunya? Nah, butuh mana? Butuh teu karunya lebih sangsara. Butuh tak karunya? Tidak semua orang butuh karunya, tidak semua karunya butuh gitu tak kumaha? Hah? Kira-kira di dia aya nu butuh perlu dikarunyaan di dia. Pura-pura butuh loba, dan pura-pura butuh dan pura-pura dikasihani banyak. Ada orang butuh, ada orang kasihan, fakir dan miskin. Orang keluarga ini keluarga miskin. Miskin itu pas-pasan, sehari itu dia dapat, sehari habis. Seorang wanita yang miskin ini dengan keluarganya, 6 jumlah daripada keluarganya dia siapkan roti. Dia siapkan roti. Berapa roti dia siapkan? 6. Karena anaknya 4, dia 1 sama suaminya. Diadon genep disiapkan. Jeung sadinten eta seet. Pada suatu hari, anaknya yang ketika itu umur masih 4 tahun hilang. Hilang. Gak kayak zaman sekarang, dicari orang hilang seminggu ke Katimu, daya HP. Baheula, Katimu ke 10 tahun gak kayak Katimu. Hilang umur 4 tahun, dia gak tahu karena dia juga berumah tangga, kehidupan rumahnya bukan dengan tetangga-tetangga yang lain di dekat, tapi berada jauh di tengah-tengah hutan. Masya Allah. Hilang anaknya, tapi apa yang terjadi? Lihat, inilah manusia, inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Isra dan Mi'raj, kehidupan sehari-hari Rasulullah dengan para sahabat-sahabatnya. Dan ini yang menandakan hati seseorang itu bersih. Dan syarat daripada masuk surga, hatinya harus bersih. Apa yang dilakukan oleh seorang wanita ini? Ketika anaknya hilang, dia tetap menyiapkan makanannya 6. Menyiapkan makanannya berapa? 6. 1 untuk dirinya, 1 untuk suaminya, yang 3 untuk anaknya, yang 1 untuk siapa? Karena 1-nya hilang. Apakah untuk anak yang hilang? Iya. Tapi bukan dimakan untuk anak yang hilangnya, tapi untuk apa? Harapan seorang ibundanya
yang dia sediakan satu itu untuk fakir miskin. Lihat, dianya saja udah miskin masih siap sodako. Tapi apa yang ada pada dirinya? Harapan dia kepada Gusti Allah. Alhamdulillah tambah hujan. Bukan. Al-Fatihah. Awas orang kena tarik dek gitu. Bahkan kencing ngomong gitu. Balik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cepetan saja ini. Waktu 5 menit lagi. Jadi yang pertama apa? Si ibu menyediakan makanan harapan. Lihat.